Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Kep Aman dan Ibu Dewi selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan Prodi Teknologi Penangkapan Ikan Angkatan 56. Saya Hari Marutua Saragi dari kelas TPIB kelompok 8. Adapun nama dari brand usaha yang akan saya presentasikan ialah Kubedakan. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu Kubedakan, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang melatar belakangi usaha tersebut. Nah, yang menjadi latar belakangnya ialah di mana hasil penangkapan ikan dari para nelayan dan pelaku penangkapan ikan umumnya hanya jatuh kepada para pelelang ikan, gudang, dan juga bisa langsung kepada konsumen, sehingga harganya sudah pasti ditentukan. Nah, maka kami yang kelak akan menjadi pelaku tersebut akan memaksimalkan hasil dari penangkapan dengan mengolahnya menjadi makanan yang menarik, lezat, dan juga berprotein, sehingga dapat menambah daya jual dan juga dapat dinikmati oleh masyarakat. Nah, selanjutnya di sini kami memiliki visi, yaitu membangun dunia dengan asupan makanan dan minuman yang bergizi, dan misinya ialah memiliki persediaan barang dan jasa dengan kaya akan inovasi pangan. Yang kedua, menyortir makanan dan minuman sebelum dihidangkan, lalu menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, menyediakan makanan yang sehat bagi seluruh kalangan. Nah, tujuannya ialah menghasilkan produk yang menarik, lezat, dan tentunya bergizi bagi pelanggan. Untuk target, di sini semua kalangan dan semua usia. Selanjutnya kita bahas, apa itu Kubedakan? Kubedakan merupakan singkatan dari kuliner berbahan dasar ikan, di mana ikan menjadi bahan dasar utama dari menu yang dihidangkan. Menu utama yang akan kita bahas yaitu bakso dan mie yang terbuat dari bahan dasar ikan. Sebelum kita membahas apa keunggulannya, kami di sini mempunyai brand. Kita bisa lihat di sini, di mana bumi yang dikelilingi oleh ikan. Nah, ikan yang kami ambil yaitu ikan salmon. Mengapa? Karena kita tahu bahwa ikan salmon memiliki protein yang sangat tinggi dari berbagai ikan lainnya, sehingga Kubedakan dapat membangun dunia dengan asupan yang bergizi dan berprotein dengan ikan yang menjadi bahan dasar utamanya. Apa yang menjadi keunggulan dari Kubedakan tersebut? Kita mempunyai 4 keunggulan di sini. Yang pertama ialah menu yang disajikan lezat dan berprotein. Tentunya karena bahan dasar utama dari makanan ini yaitu adalah ikan. Nah, yang kedua, penyajian dan tempat yang menarik dan nyaman agar dapat dinikmati oleh konsumen baik dari hidangan, tempat, dan pelayanan yang hangat. Nah, yang ketiga, ekonomis dan terjangkau. Karena walaupun makanan tersebut berprotein dan menarik, kami juga menawarkan harga yang terjangkau sehingga dapat dinikmati berbagai kalangan dan usia. Nah, tentunya yang terakhir ialah ramah lingkungan. Saya mengambil 2 analisis. Yang pertama adalah analisis SWOT. Nah, SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Nah, analisis SWOT ini mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama dalam daftar yang kita organisir dan biasanya disajikan dalam bentuk kisi-kisi yang sederhana. Nah, maka analisis SWOT terhadap usaha kuliner berbahan dasar ikan tersebut ialah yang pertama, kita bahas yaitu strength atau kekuatan. Tentunya dengan tempat yang menarik serta dengan pelayanan yang terbaik, maka akan menjadi salah satu kekuatan yang ada. Dan juga dengan ciri khas dari menu bahan produk dari resto tersebut yaitu ikan yang pastinya bergizi dan berprotein, sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri. Lalu mengenai weakness atau kelemahannya, di mana pemasokan ikan yang harus disiapkan secara berkala sehingga harus betul-betul diperkirakan untuk waktu yang cukup lama, dan juga tetap memperhatikan kualitas dan kesegaran ikan yang menjadi bahan dasar utamanya. Lalu mengenai opportunities atau peluangnya, sudah pasti dengan ciri khas menu yang sangat jarang kita temukan di banyak pasar bisnis, maka menu kuliner tersebut sangat menjadi andalan. Nah, mengenai ancaman atau threats, yaitu di mana harga bahan baku pastinya sudah harus diperkirakan dengan harga jual pada resep menu.
Nah, dengan harga ikan yang tidak stabil pada saat ini, maka akan menjadi pertimbangan yang sangat diperhitungkan sehingga dapat dinikmati berbagai golongan masyarakat. Selanjutnya adalah analisis BMC yang terdiri dari 9 elemen. Kita bisa dilihat di sini apa saja elemennya. Lalu kita akan masuk. Kita bahas yang pertama ialah customer segments atau pihak konsumen kubedakan. Di sini kita memiliki 3 customer segments, yaitu yang pertama delivery, lalu kedua ke semua kalangan usia, dan yang ketiga kepada online shop. Nah, kita bahas yang kedua ialah value proposition atau yang menjadi keunikan dari kubedakan. Nah, yang pertama ialah menu yang disajikan menarik, bercita rasa, dan bervitamin. Lalu yang kedua mempunyai brand sendiri, dan yang ketiga harga cocok untuk semua kalangan usia dan juga untuk status sosial. Selanjutnya ialah channels yang dipakai di sini, tentunya sosial media seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram dan lainnya. Lalu festival kuliner, dan yang terakhir aplikasi pesan antar makanan daring. Nah, untuk customer relationship-nya yaitu pertama menawarkan potongan harga pada pembelian kedua. Nah, lalu promo minuman gratis untuk pemesanan yang komplit. Lalu harga promo pada acara tertentu, misalnya pada saat festival atau pameran. Nah, yang terakhir ialah promo menarik untuk pembelian lewat aplikasi. Nah, berikutnya untuk revenue streams atau aliran dana yang masuk, yaitu pertama tentunya dari modal pribadi ya. Lalu investasi dari pihak ketiga, penjualan per mangkuk bakso atau mie dari kubedakan, lalu penjualan menu pendamping. Nah, selanjutnya sistem bagi hasil dari kerjasama. Nah, untuk key activities sendiri, di sini kami menentukan menu makanan yang akan disajikan, lalu membuat resep yang bercita rasa dan sehat, dan pelayanan dan tempat yang nyaman. Oke. Untuk key resource-nya ialah sudah pasti SDM atau sumber daya manusia yang unggul, dan bahan baku serta lokasi penjualan yang strategis. Untuk key partnership-nya, di sini kami memakai reseller, delivery, online shop, pedagang daging, sayur dan bumbu, lalu penyelenggara acara. Dan yang terakhir yaitu untuk cost structure. Nah, ialah yang pertama biaya membeli bahan untuk makanan dan minuman dan peralatan, lalu biaya tempat sewa gedung, dan yang terakhir menghitung anggaran promosi. Untuk resep membuat mie dan baksonya, kita memakai yang pertama bahannya yaitu ikan laut atau ikan mas segar sesuai dengan keinginan, lalu tepung terigu, tepung tapioka, bubuk lada, kalium karbonat serta natrium karbonat, dan bawang putih, bubuk kunyit, garam, dan air. Oke, untuk cara pembuatannya di sini kami akan tampilkan videonya. Oke, untuk biaya dan investasinya kita bisa melihat di slide, sudah tertera bagaimana rinciannya.
Dan selanjutnya untuk analisis usahanya, di sini kita merinci ada 6 analisa usaha. Yang pertama, masa menggunakan etalase selama 3 tahun, masa penggunaan baskom selama 3 tahun, masa penggunaan pisau selama 2 tahun, penggiling daging selama 3 tahun, penggiling mie dan bakso selama 3 tahun, dan perlengkapan lainnya itu selama 1 tahun. Nah, untuk biaya operasional per bulan kita bisa dapat di sini, sudah ditayangkan juga di slide bagaimana pendapatan per bulan, keuntungan per bulan, dan lama balik modalnya. Nah, selanjutnya yang menjadi kesimpulannya ialah kubedakan merupakan kuliner di mana ikan menjadi bahan dasar utamanya, sehingga masyarakat pun dapat membedakan makanan yang sesuai dengan gizi tubuh. Dan tentunya dengan menu yang menarik, lezat, dan bergizi dapat membangun dunia yang sehat dan bermutu sesuai dengan visi dan misinya. Sekian dan terima kasih. Saya Hari Marlutua Saragi dari Prodi TPI mengucapkan terima kasih.